Setelah perang berakhir dengan sekutu, pemerintah Indonesia kemudian mengembalikan ribuan prajurit Jepang ke kampung halaman mereka. Nakamura dan kelompoknya tetap terus bergerilya di hutan. Ia tetap mengingat pesan komandannya, Mayor Kawashima, yang mengatakan bahwa mereka harus tetap bertahan karena pasukan Jepang akan datang menjemput mereka. Halo Sobat Kisah Bang Napi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada awal September tahun 1944, Sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke Morotai dengan mengirimkan sekitar 90.000 pasukan, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya sekitar 1.000 prajurit Jepang yang membela pulau itu. Pasukan Jepang dengan cepat kewalahan dan pada akhirnya pulau ini jatuh ke tangan Sekutu yang kemudian segera membangun pangkalan militer besar di sana. Sisa prajurit Jepang yang selamat, termasuk Nakamura, tidak mau menyerah. Mereka memilih untuk berlindung ke dalam hutan yang lebat dan padat di sekitar Gunung Galoka, berusaha mengganggu aktivitas pembangunan pangkalan Sekutu. Pada awal tahun 1945, komandan Jepang yang masih bertahan memberikan perintah tegas, "Tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Pasukan kita akan kembali menjemput kalian nanti." Namun, tak ada yang menyangka bahwa pada tanggal 13 November 1944 atau Maret 1945, pihak militer Jepang di tanah air menyatakan prajurit mereka Nakamura telah gugur dalam pertempuran. Meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Bang Napi. Sebelum kita memulai dengan ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1919, di desa kecil bernama Toran di prefektur Taito, Taiwan, yang kala itu merupakan koloni Jepang, seorang bayi laki-laki lahir dengan nama Atun Palalin. Ia berasal dari suku Amis, salah satu suku pribumi di Taiwan, dan hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa sukunya sendiri. Mereka tidak mengenal bahasa Jepang atau Mandarin sama sekali. Seiring berkembangnya kebijakan Jepangisasi yang diterapkan di seluruh wilayah jajahannya, ia kemudian diberi nama Jepang, Teruo Nakamura, dan juga dikenal dengan nama lokal Suni Uo. Keluarga Nakamura hidup sederhana, hidup mengandalkan hasil bercocok tanam umbi-umbian, singkong, dan berburu hewan kecil di sekitar hutan. Nakamura tumbuh sebagai anak yang lincah dan kuat. Sejak bisa jalan, Nakamura sering mengikuti ayahnya ke ladang atau masuk hutan untuk mencari makan. Ayahnya mengajarkannya cara mengenali tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang beracun, dan bagaimana menyetrum ikan di sungai kecil yang mengalir di dekat desa, serta cara membuat perangkap untuk menangkap burung dan kelinci di hutan. Ia juga belajar membangun tempat berlindung dari kayu dan daun rumbia, keterampilan yang kelak akan menyelamatkan nyawanya di tengah hutan belantara. Ketika Nakamura berusia sekitar 10 tahun, pemerintah Jepang mulai lebih intens menerapkan kebijakan Jepangisasi di Taiwan. Para petugas datang ke desa dan memberitahu setiap keluarga untuk memberikan nama Jepang kepada anak-anak mereka. Keluarga Palalin akhirnya memutuskan untuk memberi nama Teruo Nakamura kepada Atun, meskipun tidak mengerti makna nama tersebut. Atun menerima dengan senang hati. Ia berpikir bahwa nama itu akan membuatnya bisa lebih dekat dengan anak-anak Jepang yang kadang datang ke desa. Pada bulan April tahun 1942, ketika Nakamura berusia 22 tahun, Nakamura mendengar berita bahwa tentara Kekaisaran Jepang membuka penerimaan serdadu baru di Taiwan. Sebagai pribumi yang terbiasa hidup berburu dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membantu keluarganya dan mengikuti arus zaman. Akhirnya, pada November tahun 1943, ia resmi menjadi sukarelawan dalam unit sukarela Takasago, pasukan khusus yang terbentuk dari pribumi Taiwan untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Setelah itu, Nakamura dikirim untuk menjalani pelatihan intensif di Sekolah Intelijen Nakano Gakko, tempat ia diajarkan taktik perang non-konvensional dan keterampilan intelijen.
Pada April tahun 1944, setelah menyelesaikan pelatihan, Nakamura ditempatkan di pasukan cadangan resimen infanteri pertama Taiwan. Tak lama kemudian, ia diberangkatkan ke kawasan Pasifik Selatan. Ia menyeberangi lautan dan tiba di Pulau Halmahera melalui Manila pada tanggal 14 Juni tahun 1944. Kesatuannya itu terdiri dari 4 kompi dengan total 485 anggota, di mana sebagian besar 373 orang adalah orang Taiwan seperti dirinya. Pada tanggal 12 Juli tahun 1944, Nakamura dan rekan-rekannya mendarat di Pulau Morotai, sebuah pulau strategis di Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Tugas mereka adalah memperkuat pasukan resimen infanteri 211 yang tengah berjuang mempertahankan pulau tersebut dari ancaman serangan sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Pada awal September tahun 1944, sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke Morotai dengan mengirimkan sekitar 90.000 pasukan, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Jepang yang hanya sekitar 1.000 orang yang menjaga pulau itu. Pasukan Jepang dengan cepat kewalahan dan pada akhirnya pulau itu jatuh ke tangan sekutu, yang kemudian segera membangun pangkalan militer besar di sana. Sisa prajurit Jepang yang selamat, termasuk Nakamura, tidak mau menyerah. Mereka memilih untuk berlindung ke dalam hutan yang lebat dan padat di sekitar Gunung Galoka. Mereka berusaha mengganggu aktivitas pembangunan pangkalan sekutu dengan cara yang tersembunyi. Pada awal tahun 1945, komandan Jepang yang masih bertahan memberikan perintah tegas, "Tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Pasukan kita akan kembali untuk menjemput kita nanti." Namun, tak ada yang menyangka bahwa pada tanggal 13 November tahun 1944 atau Maret tahun 1945, pihak militer Jepang di tanah air menyatakan Nakamura sebagai prajurit yang sudah gugur dalam pertempuran. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, menandakan akhir Perang Dunia II. Namun, kabar ini tidak pernah sampai ke telinga Nakamura dan kelompoknya. Bahkan, ketika selebaran yang menyatakan akhir perang dijatuhkan dari udara oleh sekutu, mereka menganggapnya sebagai propaganda musuh dan menolak untuk mempercayainya. Setelah perang berakhir, ribuan prajurit Jepang yang tersebar di seluruh dunia dikembalikan ke kampung halamannya, baik ke Jepang, Korea, maupun Taiwan. Namun, Nakamura dan beberapa rekannya tetap bersembunyi di hutan. Mereka hidup berkelompok, mencari makan dari alam, dan terkadang mengumpulkan bekas senjata atau perlengkapan dari medan perang. Pada awal tahun 1950-an, hubungan di antara kelompok prajurit yang bersembunyi mulai memanas. Nakamura mengaku bahwa beberapa rekannya mencoba membunuhnya karena perbedaan pendapat tentang cara bertahan hidup. Akhirnya, pada tahun 1956, Nakamura memutuskan untuk tinggal sendiri. Nakamura menjelajahi bagian dalam hutan dan menemukan sebuah lahan datar di lereng Gunung Galoka, yang kemudian ia pagari dengan kayu sepanjang 20 kali 30 meter. Di tengah lahan itu, ia membangun sebuah gubuk kecil berukuran sekitar 2 kali 1,5 meter dengan dinding kayu dan atap yang terbuat dari rotan dan daun rumbia. Di sekitar gubuknya, ia menanam berbagai tanaman seperti umbi-umbian, singkong, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nakamura juga berburu hewan liar seperti babi hutan, burung, serta mengumpulkan buah-buahan dari hutan. Selama bertahun-tahun, Nakamura tetap mengenakan seragam militer Jepang yang sudah aus dan lusuh, serta menjaga disiplin seperti saat masih dalam dinas militer, bangun pagi, berlatih senjata, dan memantau sekitarnya dengan hati-hati. Nakamura tidak pernah menyadari bahwa dunia di luar hutan telah berubah drastis. Suara pesawat sering terbang di atas kepalanya, yang sebenarnya berasal dari pangkalan udara militer Indonesia yang sudah berdiri di dekat sana. Ia anggap sebagai tanda bahwa perang masih berlangsung dan pasukan Jepang akan segera datang. Pada tahun 1963, nasib membawa Nakamura bertemu dengan Doya, seorang penduduk desa Pilowo yang sedang berburu babi hutan di lereng Gunung Galoka. Awalnya, Doya terkejut melihat sosok pria dengan rambut panjang, menjuntai, hingga pantat, mengenakan pakaian aneh, dan membawa senjata api. Namun, rasa iba dan kesopanan lokal membuatnya kembali 3 hari kemudian dengan membawa pisang, talas, singkong, dan beras untuk diberikan kepada Nakamura.
Sejak saat itu, mereka menjalin persahabatan yang erat. Doya secara diam-diam membantu Nakamura dengan memberikan makanan dan alat-alat kecil seperti garam dan tembakau yang tidak bisa didapatkan di hutan. Kadang-kadang, cucunya Luther Goge juga diajak untuk mengunjungi Nakamura, dan ia selalu terkesan dengan kesetiaan pria itu pada perannya sebagai seorang prajurit. Selain Doya, Nakamura juga mendapat bantuan dari seorang penduduk lokal, yaitu Baicholi, yang bahkan menyuruh anaknya untuk terus membantu Nakamura setelah dirinya wafat. Pada pertengahan tahun 1974, sebuah pesawat yang sedang melakukan penerbangan pemantauan secara tidak sengaja melihat jejak kemah Nakamura di tengah hutan yang lebat itu. Berita ini segera sampai ke kedutaan Jepang di Jakarta, yang kemudian pada bulan November tahun 1974 meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk mengorganisir misi pencarian. Misi ini kemudian dilakukan oleh Angkatan Udara Indonesia dengan sangat hati-hati. Pada tanggal 18 Desember tahun 1974, pasukan militer Indonesia akhirnya menemukan lokasi kemah Nakamura untuk membuktikan bahwa mereka datang dengan niat baik dan mengenali identitasnya sebagai prajurit Jepang. Para prajurit tersebut mulai menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, dan membentangkan bendera Jepang serta Indonesia. Mendengar lagu yang sudah lama tidak ia dengar, Nakamura akhirnya menyadari bahwa perang sudah berakhir dan menyerah dengan damai. Nakamura kemudian dibawa ke Jakarta dan dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa ia dalam kondisi cukup baik, meskipun ia menderita malaria secara berkala selama bertahun-tahun tinggal di hutan. Berita tentang penemuan Nakamura sampai di Jepang pada tanggal 27 Desember tahun 1974 dan langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Ketika ditanya tentang tujuan tempat ia ingin kembali, Nakamura memilih untuk langsung pulang ke Taiwan dan tidak ingin mengunjungi Jepang. Pemerintah Jepang kemudian memberinya gaji tunjangan sebesar 38.279 yen, sekitar sama dengan gaji 1 bulan seorang prajurit tingkat rendah pada saat itu, serta uang bantuan sebesar 30.000 yen untuk biaya repatriasi. Setelah tiba di Taiwan, Nakamura dikenal dengan nama Tionghoa Li Kuang-hui yang diberikan oleh pemerintah Taiwan saat itu. Namun, kedatangannya tidak diterima dengan hangat oleh pemerintah Republik Cina di Taiwan yang dipimpin oleh Kuomintang. Mereka menganggapnya sebagai orang yang pernah bertempur untuk Jepang, negara yang dulunya menjadi musuh. Ketika Nakamura kembali ke kampung halamannya, ia menemukan bahwa istrinya telah menikah lagi karena mengira dia telah meninggal dunia dalam perang. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Nakamura yang kemudian tinggal di Donghae, Taitung, mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah sangat berbeda dari apa yang dia alami selama 3 dekade di hutan Morotai. Sayangnya, Nakamura tidak dapat menikmati kehidupan damai dalam waktu lama. Pada tanggal 15 Juni tahun 1979, Teruo Nakamura wafat akibat penyakit kanker paru-paru pada usia 59 tahun. Untuk mengenangnya, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai kemudian mendirikan sebuah monumen di lokasi bekas kemahnya sebagai tanda penghormatan bagi sosok yang pernah menjadi simbol kesetiaan dan kemampuan bertahan hidup manusia. Itu dia sobat, kisah dari Tauro Nakamura, pria asal Taiwan yang menjadi tentara Jepang yang bersembunyi di Morotai selama 30 tahun dari serangan sekutu. Sampai perang telah dinyatakan selesai, Nakamura tidak mengetahui hal tersebut karena memegang erat perintah terakhir komandannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman kalian.